Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Reog Channel. Jadi sudah lama sekali ya saya tidak membuat video tutorial, dan kali ini saya membuat video tutorial lagi cara sampling keyboard Korg Micro Arranger atau PA50 ya. Tentunya ini adalah sampling eksternal ya. Jadi nanti kita membutuhkan beberapa alat tambahan ya. Oke, langsung saja untuk bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama dan yang utama itu adalah kabel MIDI ya. Seperti ini. Di sini saya menggunakan kabel MIDI dari Roland UM1. Seperti ini ya wujudnya. Sebenarnya kabel MIDI itu juga ada banyak sekali untuk jenisnya. Di sini saya rekomendasikan yang pakai seperti ini ya. Karena apa? Karena kalau yang kabel MIDI biasa yang warnanya seperti silver itu kurang bagus untuk hasilnya ya. Maka dari itu saya rekomendasikan yang pakai seperti ini ya. Oke, seperti ini ada dua lubang port MIDI. Tentunya ada MIDI in dan MIDI out. Dan satu colokan USB. Oke, berikutnya untuk bahan yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah laptop ya. Di sini saya menggunakan laptop kentang, laptop biasa saja ya. Tentunya teman-teman bisa menggunakan PC komputer ya, sama aja. Kemudian nomor 3 adalah soundcard. Jadi soundcard di sini teman-teman bisa menggunakan dua pilihan. Bisa menggunakan soundcard internal dan juga soundcard eksternal. Untuk contohnya salah satunya seperti ini, soundcard eksternal. Akan tetapi untuk kali ini saya menggunakan soundcard internal dari bawaan laptop saja ya. Kemudian berikutnya adalah mixer ya. Tentunya untuk mixer ini tujuannya untuk menggabung output dari keyboard dan output dari laptop. Kita hubungkan ke masing-masing input yang ada di mixer supaya untuk suaranya nanti bisa menjadi satu seperti itu. Kemudian yang terakhir tentunya kabel ya. Kabel input mulai dari keyboard ke mixer, kemudian dari laptop ke mixer ya. Untuk kabelnya sudah saya tancapkan. Oke, berikutnya kita coba pasang aja untuk kabel MIDI-nya. Untuk kabel MIDI Roland UM1 ini kita untuk memasangnya di sini ada MIDI out ya. Jadi MIDI out ke port out keyboard dan MIDI in ke port in MIDI keyboard ya. Jadi sama, tidak dibolak-balik. Oke, kita coba pasang. Oke, sudah terpasang. Berikutnya ujungnya ini kita hubungkan ke port USB yang ada di laptop. Oke, sudah terhubung, tandanya lampunya sudah menyala. Oke teman-teman, berikutnya kita perlu melakukan sedikit settingan yang ada di keyboard agar bisa terhubung ke laptop nanti ya. Di sini teman-teman pilih salah satu style. Di sini saya memilih manual ya. Oke, kemudian kita tekan exit. Kemudian kita klik menu. Kemudian RT control. Kemudian pack kita arahkan ke kiri satu kali. Nah, di sini letak yang perlu kita ubah. Kita klik satu kali lagi untuk track select. Nah, di sini kan ada 8 track instrumen ya. Bisa diperhatikan. Nah, di sini teman-teman bisa memilih apa saja yang mau kita sampling ya. Di sini saya contohkan, saya menggunakan 5 instrumen ya.
Yang pertama ada drum, kendang atau perkusi, bass, rhythm gitar, dan instrumen tambahan ya. Nanti bisa seperti angklung dan lainnya. Oke, di sini untuk pilihan ke sampling kita pilih melalui tombol tempo ya. Di sini kita tekan, geser aja ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti ini. Biasanya untuk settingan standar itu buat seperti ini ya, artinya dua arah. Kemudian kita pilih ke eksternal ya, jika kita mau untuk sampling. Kemudian jika tidak kita sampling, kita pilih ke internal. Contohnya seperti ini, piano ini ya. Oke, kita pilih ke internal seperti ini. Melakukan ke 8 track instrumen, kita pilih-pilih sesuai kebutuhan. Jika sudah, kita simpan dengan cara Cut in use, kemudian klik enter. Oke, itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua kita beralih ke menu global. Oke, setelah itu kita langsung ke halaman 10 atau page 10 ya. Di sini kita tekan, maaf kameranya ngeblur, track select. Nah, di sini ada 16 channel MIDI out. Untuk saya sendiri saya pergunakan mulai dari 9 sampai 16 ya. Untuk nomor 9, channel 9 kita pergunakan atau kita setting ke bass. Kemudian channel 10 ke drum, channel 11 perkusi, channel 12 ACC 1 dan seterusnya sampai ACC 5 yaitu di channel 16. Jika sudah sama, kita simpan dengan menekan Cut in use, kemudian kita tekan enter. Sudah seperti itu ya. Oke teman-teman, berikutnya di sini bisa kita lihat ya untuk perbedaannya. Ketika tadi kita setting seperti itu, maka tampilan instrumennya menjadi seperti ini ya. Ini yang ada angkanya. Contohnya yang atas ini 1, 20, 64, 48 itu adalah instrumen yang kita sampling ya. Dan berikutnya ada di bawahnya juga sama ya, untuk perkusi, bass, rhythm gitar, dan ACC 5 itu yang ada angkanya itu adalah tadi yang akan kita sampling ya, seperti itu. Kemudian kita beralih ke laptop. Nah, di laptop ini kita membutuhkan ya, sebentar. Oke teman-teman, berikutnya kita bergabung ke tampilan laptop ya. Di sini saya menggunakan aplikasi sampling Kontak 5 ya. Jadi nama aplikasinya Kontak 5. Untuk aplikasi sampling sebenarnya juga ada banyak sekali. Di sini saya contohkan Kontak 5 ya. Karena apa? Kontak 5 ini menurut saya mudah untuk pengoperasiannya dan untuk interface tampilannya itu mudah sekali untuk dipahami. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, kalau sudah terbuka nanti tampilan awalnya seperti ini ya. Setelah aplikasi Kontak 5 terbuka, di sini kita perlu melakukan settingan untuk pertama kali jika laptopnya baru digunakan untuk Kontak 5 ya. Kita masuk ke menu option. Berikutnya ke bagian MIDI ya, di bawah ini. Di sini ada MIDI input dan MIDI output. Di sini, nah ini UM1 ini adalah kabel MIDI yang saya gunakan tadi. Kita setting ke port A ya, seperti ini. Mungkin sebelumnya off, jadi kita setting ke port A atau seperti ini. Kemudian di MIDI output, di sini kita cari ini UM1, ini kabel MIDI yang saya gunakan. Kita off kan ya, kita off kan, jangan kita on kan. Ini untuk konfigurasi saya. Kemudian ini tambahan aja, jika teman-teman menggunakan soundcard eksternal, di sini kita beralih ke menu atasnya atau menu audio. Di sini kita salin ASIO ini ke nama soundcard yang kita gunakan atau EMU 0404 USB
Akan tetapi di sini saya menggunakan shortcut internal, maka kita pilih ke ASIO for all ya. ASIO for all itu adalah driver dari laptopnya, driver audio dari laptopnya. Seperti itu, kita close. Berikutnya, untuk menambahkan track atau instrumen baru, kita pilih file, new instrument bank. Nah, di sini kita buat aja sebanyak-banyaknya atau sejumlah dengan channel yang kita sampling di laptop tadi, yang kita pilih eksternal tadi, kita buat, kita samakan jumlahnya. Sebenarnya kita lebihkan juga nggak apa-apa. Oke, contoh aja seperti ini. Nah, 4 aja ya, ini contoh. Oke, berikutnya yang atas ini kita pilih port A ya. Kemudian kita samakan dengan yang kita buat di settingan MIDI out di keyboard tadi, yaitu nomor 9 ya, channel 9. Kemudian ini port A channel 10. Kemudian port A lagi channel 11. Kemudian misalkan ini selanjutnya channel 12 ya. Jadi maksud dari 9, 10, 11, 12 ini adalah nomor atau channel track yang ada di MIDI out keyboard tadi, kita samakan ya. Misalkan di keyboard kita bergunakan 1, 2, 3, 4, 5, jadi di sini kita samakan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tujuannya biar nanti terhubung ya. Berikutnya kita pilih ini, ada tombol di samping ini. Oke. Nah, di sini nanti kita tambahkan instrumennya ya. Kita tambahkan saja. Misalkan track 9 ini kita buat bass ya. Kemudian track 10 perkusi, 11 drum ya, seperti itu contohnya ya. Seperti itu kita nanti bisa ambil filenya di library ini, kita geser drag and drop ke situ ya. Di sini saya contohkan aja yang sudah saya susun ya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, bisa teman-teman perhatikan. Berikutnya di sini untuk track, contohnya ya, untuk bass ini kita bisa menggunakan lebih dari satu jenis bass ya. Misalkan 2, 3, 4, 5 bass juga bisa. Yang terpenting untuk nomornya itu kita samakan dengan di nomor instrumen di keyboard ya. Tujuannya apa? Biar terkoneksi ya. Misalkan kita ganti setel, dia otomatis bassnya berganti ya, mengikuti setelnya ya. Karena si keyboardnya tadi kan berfungsi untuk mengontrol ya melalui kabel MIDI. Jadi nanti kalau perintahnya benar, nanti di sini juga akan berpindah ya. Oke, seperti itu ya untuk setupnya. Ini sudah bisa kita gunakan ya. Kemudian untuk kabelnya di output laptop kita hubungkan ke port input di mixer ya. Ini sudah saya tancapkan. Dan untuk keyboardnya juga sudah saya tancapkan. Tinggal kita balancing atau kita mixing ya, sesuai selera ya. Di sini hanya untuk contoh aja. Coba saya bunyikan.
Oke teman-teman, untuk tutorialnya seperti itu. Dan untuk tutorial cara mapping ya, cara mapping atau memasukkan instrumen di sini untuk secara lengkapnya nanti akan saya buatkan video lagi ya. Jadi untuk kali ini cukup sampai di sini. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar video ya. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.